Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Rosalinda dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, mata kuliah psikologi intelijensi yang dibimbing oleh Bapak Rudi Masrukin MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tema IQ, EQ, SQ, dan IQ. Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di sekolah, sering ditemukan siswa yang tidak dapat meraih prestasi belajar yang setara dengan kemampuan intelijensinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan intelektual atau intelligent quotient atau IQ. Menurut David Wechsler, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Sedangkan IQ atau singkatan dari Intelligence Quotient adalah scores yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Tingkat kecerdasan seorang anak yang ditentukan secara metodik oleh IQ memegang peranan penting untuk suksesnya anak dalam belajar. Menurut penyelidikan, IQ atau daya tangkap seseorang mulai dapat ditentukan sekitar umur 3 tahun. Apabila seorang anak dengan IQ tinggi masuk sekolah, penguasaan bahasanya akan cepat dan banyak. Yang kedua, kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ. EQ adalah istilah baru yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman, berkesimpulan bahwa setiap manusia memiliki dua potensi pikiran, yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. EQ mengangkat fungsi peranan. Orang yang ber-EQ tinggi akan berupaya menciptakan keseimbangan dalam dirinya, bisa mengusahakan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri, dan bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Yang ketiga, kecerdasan spiritual atau spiritual quotient atau SQ. Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah kaidah dan nilai-nilai spiritual. Dengan adanya kecerdasan ini akan membawa seseorang untuk mencapai kebahagiaan hakikinya. SQ adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri, yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik kenyataan apa adanya ini. Kecerdasan spiritual lebih berurusan dengan pencerahan jiwa. Orang yang ber-SQ tinggi mampu memaknai penderitaan hidup dengan memberi makna positif pada setiap peristiwa masalah, bahkan penderitaan yang dialaminya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kecerdasan adversity atau adversity quotient. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dijumpai seseorang yang menghindar apabila dihadapkan
pada permasalahan atau memilih untuk menghindar bahkan menyerah. Faktor tersebut adalah kecerdasan adversity atau adversity quotient atau AQ sebagai kecerdasan menghadapi rintangan atau kesulitan. Suksesnya pekerjaan dan hidup seseorang terutama ditentukan oleh AQ orang tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau pemahaman yang kurang paham, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.